Kalian tuh sadar gak sih, ini mobil selalu warawiri terus di jalanan Indonesia. Mau itu dia jadi jualan tahu bulat, ngangkut catering, dipakai buat logistik, sampai jadi mobil camper van culture coba nih mobil. Ini mobil kok bisa apa aja ya? Yap, apalagi kalau bukan Daihatsu Grand Max. Mobilnya emang basic banget, tapi kita nggak boleh remehin loh. Karena ini mobil jadi backbone pengusaha Indonesia loh. Tapi kalian tahu nggak sih kenapa para pengusaha milih Grand Max sebagai armada andalan mereka? Dika di sini bakal ceritain ke kalian tentang sejarah Grand Max di Indonesia. Yuk kita bahas guys. Grand Max pertama kali muncul di tahun 2007. Waktu itu Daihatsu pengen bikin mobil kerja yang gak neko-neko, kuat, simple, murah secara operasional, tapi tetap efisien. Dan nama Grand Max sendiri itu adalah singkatan sebenarnya. Artinya adalah Grand Maximum, maksudnya bodinya kecil tapi kapasitasnya maksimal. Dari hari pertama launching, Daihatsu langsung menawarkan dua pilihan, yaitu pick-up dan minibus. Dan keduanya langsung disambut hangat oleh pelaku usaha. Mendengar bakal ada mobil niaga baru yang datang ke Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Daihatsu itu membuat Grand Max? Kalau kita kilas balik sedikit di tahun 2007, pilihan mobil niaga itu sebenarnya terbatas loh. Ada Mitsubishi L300 yang kuat tapi agak boros, ada Suzuki Carry yang irit tapi bagasinya kecil, ada Daihatsu S-Pass yang nyaman sebenarnya tapi bukan mobil angkut sejati. Jadi pasar tuh butuh jalan tengah, dan Grand Max lahir untuk nutup kekosongan itu. Dengan slogan sederhana, tangguh, tapi tetap irit. Tapi apa sih rahasianya yang ngebuat Grand Max itu menjadi primadona di Indonesia? Nah, kita udah masuk ke bagian yang paling penting. Kenapa sih Grand Max jadi pilihan utama di UMKM sampai perusahaan logistik? Nah, ini kita bakal bahas bedah spesifikasi teknis dari Grand Max itu sendiri ya guys. Yang pertama, mesinnya tuh bandel banget. Jadi ada dua mesin untuk varian minibus dan pickup, yaitu 1500cc dengan kode mesin 2 NRVE di power puncak di 97 PS dengan torsi puncaknya di 134 Nm, dan mesin 1300cc dengan kode mesin K3DE di power puncak di 88 PS dengan torsi di 115 Nm. Dari spesifikasi mesin di atas, terkenal banget gampang dirawat, gak gampang ngambek, dan cocok banget buat yang kerja keras. Kerja. Montir di seluruh Indonesia, gue jamin berani ngoprek ini mesin, karena emang sesimpel itu mesinnya. Oke, yang kedua adalah fitur keamanannya. Meski didapuk sebagai mobil niaga, tapi Grand Max tidak melupakan dari fitur keamanannya guys. Jadi antara lain, dia punya dual SRS airbag, LSPV atau Load Sensing Proportional Valve, suspensi perkeong, dan menggunakan disc brake untuk sisi pengereman. Meski nggak semua tipe ada ya. Oke, lanjut yang ketiga. Interiornya itu versatile banget. Jadi Grand Max itu meski didominasi dari interior plastik keras, tapi dia nggak melupakan buat kenyamanan driver maupun penumpang loh. Antara lain, dia punya kapasitas 3 penumpang, electronic power steering, door armrest, dual bottle holder, upper storage, dan dia punya AC. Dengan kelengkapan fitur di atas membuat perjalanan lebih nyaman guys. Nice. Oke, ini yang keempat. Eksteriornya tuh robust banget dengan menggunakan chassis leather frame yang digunakan pada rangka truk kecil, yaitu suspensi depan dan belakang menggunakan McPherson struts dengan perkeong. Makanya dia tahan banget diisi barang banyak, mau lewat jalan jelek, pokoknya gas terus lah. Dan banyak banget yang nggak tahu, ternyata Grand Max hadir dalam 4 varian juga loh. Jadi ada warna hitam, warna abu-abu, warna silver, dan putih, yang jadi warna favorit banyak seliweran di jalan. Masuk yang kelima nih. Jadi ruang muatnya tuh gede dan fleksibel banget. Untuk kebutuhan perniagaan, varian Grand Max Pickup punya panjang dimensi bak 2350 mm, lebar dimensi bak 1585 mm, dan tinggi bak di 300 mm. Dan untuk versi blind fan-nya yang dipakai buat logistik, kalau diukur volume ruang muatnya kira-kira kalau lebih 4000 liter. Jadi kita masukin dus ukuran 60 x 40 x 40, hasilnya kira-kira bisa muat 27 dus bisa masuk ke dalam mobil. Makanya Grand Max terkenal dengan pickupnya yang luas, versatile, minibusnya juga terkenal dengan travel, angkut barang, catering, dan usaha laundry. Tapi dampak apa sih yang bisa diberikan Grand Max untuk Indonesia? Yang bikin Grand Max terkenal dan bukan cuma karena speknya aja yang bagus, tapi karena mobil ini datang di waktu yang tepat. UMKM lagi naik daun, logistik lagi gencar-gencarnya tumbuh, dan semuanya butuh kendaraan yang bisa diajak kerja keras.
Akhirnya catering pakai Grand Max, sayur mayur dibawa pakai Grand Max. Perusahaan ekspedisi apalagi udah nggak kehitung berapa perusahaan yang pakai jasa Grand Max. Untuk kalian lihat Armada Logistik, nggak heran pasti mereka itu pakai Grand Max juga. Ini semua ngebantu urusan pebisnis dan para pelaku usaha agar usaha mereka lebih maju dan memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tapi memang apa ya alasan kenapa Grand Max masih menjadi raja di Indonesia? Jadi yang pertama adalah value for money-nya itu gokil. Harganya oke banget berbanding dengan kompetitornya. Operasionalnya juga murah. Perawatannya gampang. Yang kedua, suku cadang ada di mana-mana. Dari kota besar sampai kota kecil pasti ada yang jual part Grand Max. Dan yang ketiga, mobil ini bisa jadi apa aja. Mau dijadiin camper van, pick up, ambulans, travel, armada logistik, sampai mobil laundry. Semuanya bisa pokoknya. Intinya Grand Max itu kayak kanvas kosong buat bisnis lo, biar diutilisasi sesuai keinginan lo juga. Jadi itulah cerita lengkap tentang Daihatsu Grand Max. Bukan mobil mewah, bukan mobil buat gaya, tapi tanpa dia mungkin banyak usaha di Indonesia yang nggak akan jalan seperti sekarang. By the way, kalian pernah punya nggak sih pengalaman pakai Grand Max? Entah dipakai buat kerja, dimodifikasi, atau dipakai buat apa? Usaha, camper van? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dika undur diri. Bye.